Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana suluka linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahbani kana ma'iyya fil jannah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memasuki suatu majlis, di mana majlis ini adalah majlis kita untuk berusaha thalabul ilmi, yaitu dalam perkara taklim wa taklum, ya. Jadi dalam perkara taklim wa taklum, yang dimana mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk melaksanakannya hal yang demikiannya. Sahabat bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita di momen yang sekarang ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kemampuan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita berusaha untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah sesuatu yang penting untuk kita, agar kita dapat memahami bagaimana kita harus melakukan suatu perbuatan yang digolongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana perkara-perkara seperti ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, harus kita pelajari, harus kita laksanakan. Meskipun dalam perkara-perkara hal ini adalah sesuatu yang memberatkan, ya, untuk menuntut ilmu, tetapi dalam penuntutan ilmu adalah agar kita tidak salah untuk melangkahkan kaki kita, agar kita tidak salah melakukan suatu perbuatan, ya, agar kita juga termasuk mendapatkan amal-amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut pembelajaran kita dalam perkara-perkara hikayatu para sahabat, ya, agar kita paham bagaimana para sahabat melakukan perbuatan-perbuatan beribadah, bagaimana para sahabat melakukan amalan-amalan yang mereka dapati daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka itu melakukannya betul-betul persis mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga saling mengingatkan, kalau saja di antara mereka ada yang salah dalam melakukan suatu perkara, maka sahabat yang lain mengingatkannya, karena mereka paham, karena mereka secara langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti kita yang saat ini, kita hanya tahu Rasulullah daripada ilmu-ilmu yang kita pelajarin daripada ulama-ulama salafus soleh, ya. Sementara mereka itu, para sahabat ini, betul-betul mereka itu berjumpa dengan Rasulullah, mereka mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah, mereka melihat, memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mereka melihat bagaimana Rasulullah melakukan suatu perbuatan. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari hikayah para sahabat agar kita juga paham dan tidak salah dalam maksud dan tidak salah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Karena banyak perkara-perkara yang tidak kita paham. Karena kita cuma melihat orang lain saja melakukan suatu perbuatan, sementara perbuatan itu sebetulnya perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui kita kisah-kisah para sahabat, setidaknya kita mengetahui bagaimana kita melakukan suatu perbuatan atau amalan-amalan yang mudah-mudahan amalan ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di momen ini kali ini saya akan menyampaikan satu perkara daripada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, bagaimana beliau mengajarkan hadis, ya. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini mengajarkan hadis kepada para sahabat yang lainnya. Nah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, ya, dan ahli di dalam membaca kitab suci Al-Quran, ya. Beliau itu seorang qori, ahli di dalam membaca Al-Quran, ya. Mereka paham karena pada waktu itu para sahabat membaca Al-Quran itu mereka secara langsung mendengarkan Rasulullah SAW mengucapkan ayat-ayat suci dan mereka mencatatnya, ya. Mereka mencatatnya, ada yang mencatat di kulit hewan, ada juga yang mencatat di pohonan atau di daun-daun yang lebar atau di apapun, ya, mereka mencatat. Nah, termasuk Ubay bin Ka'ab ini, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat Nabi yang cerdik. Dan mereka terkenal ahli di dalam qori, ya, di dalam membaca, memahami ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, kala itu hanya sedikit saja yang mampu membaca dan menulis Al-Quran dengan baik, ya. Tetapi Ubay bin Ka'ab ini senantiasa datang ke hadapan Rasulullah SAW, ya, yaitu untuk menuliskan wahyu ayat-ayat suci itu. Ubay bin Ka'ab juga dapat menghafalkan Al-Quran dan mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai kitab suci Al-Quranul Karim. Ya, itulah dia memang mempunyai suatu kelebihan daripada yang lain. Jadi ingatannya kuat, hafalannya banyak, gitu. Dan dia pun menulis ayat-ayat suci itu untuk dirinya sendiri, ya. Jadi kalau dia misalkan lupa, dia tinggal membuka kitabnya, dia membuka tulisan-tulisan dia. Tetapi memang daya ingatnya itu, sahabat Ubay bin Ka'ab ini memang tergolong mempunyai IQ yang tinggi. Diriwayatkan Rasulullah SAW ini pernah berkata, ya, mengenai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang qori yang tergolong baik di kalangan umatku, gitu. Dan Ubay bin Ka'ab ini pernah membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tahajudnya. Hebat, ya? Maka selama 8 malam berturut-turut, gitu. Jadi membaca Al-Quran selama 8 malam berturut-turut. Ubay bin Ka'ab ini menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tahajudnya, ya. Di dalam sholat tahajudnya. Rasulullah SAW juga pernah berkata kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku supaya membacakan seluruh isi Al-Quran kepadamu. Maksudnya kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, adakah Allah telah menyebut aku dengan memanggil namaku? Rasulullah SAW menjawab, ya, memang benar begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut kamu dan memanggil namamu. Karena merasa sangat berbahagia sekali, Ubay pun meneteskan air matanya sehingga membasahi pipi beliau.
Juga di sini ada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu menerangkan, ketika aku hijrah ke Madinah untuk mencari ilmu, aku mendapati di situ banyak penduduk yang sedang duduk di dalam beberapa khalaqah. Khalaqah ini adalah kumpulan ya, kumpulan atau majlis-majlis yang mereka berkumpul untuk mempelajari ilmu. Nah, di dalam setiap khalaqah itu terdapat seorang guru yang mengajar. Di sudut salah satu khalaqah nampak seorang seperti seorang pengembara yang sedang mengajarkan hadis-hadis yang telah dicatat di dalam 2 helai kain, ya. Jadi di kain dicatatnya itu. Nah, aku pun bertanya kepada orang yang berada di situ, siapa gerangan orang tersebut? Nah, mereka menjawab, dialah Ubay bin Ka'ab, seorang imam kami yang dihormati. Itu. Jadi sahabat yang lain menyampaikan kepada sahabat yang lain bahwa dia itu seorang imam. Nah, setelah beliau selesai mengajar, aku pun mengikuti sampai ke rumahnya. Aku mendapati beliau tinggal di sebuah rumah tua yang sederhana. Di dalam terdapat hanya sedikit perabot rumah tangga. Aku berpendapat bahwa Ubay radhiyallahu anhu ini sedang menjalani kehidupan yang berat dan sederhana. Ubay radhiyallahu anhu menerangkan, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menguji aku mengenai pengetahuan Al-Quran yang ada padaku. Rasulullah SAW bertanya, wahai Ubay, ayat manakah dalam Al-Quran yang paling mulia? Kata Rasulullah. Maka aku menjawab, kata Ubay, Allah dan Rasulnya saja yang lebih mengetahui. Ya, jadi Ubay tidak melebihkan, tidak berani mengatakan ayat itu. Maka dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu dan aku pun menjawabnya dengan jawaban yang sama dengan perasaan rendah diri. Nah, ketiga kalinya Rasulullah SAW menanyakan kembali hal itu dan kemudian aku menjawab, sesungguhnya ayat yang paling mulia daripada Al-Quran adalah ayat kursi. Itu surat Al-Baqarah di ayat ke-255. Ya. Gitu. Jadi akhirnya setelah 3 kali ditanya Ubay oleh Rasulullah, yang beliau pertama menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. 2 kali ditanya. Nah, yang ketiganya baru Ubay bin Ka'ab menjawab bahwa ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Di ayat kursi yang dia sampaikan, ayat yang paling mulia. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 ya, kita semua tahu. Rasulullah SAW merasa sangat gembira dengan jawaban yang telah aku berikan. Nah, kemudian beliau bersabda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu karena ilmu pengetahuan yang telah engkau miliki, wahai Ubay. Nah, pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sedang mengalami sholat, tertinggal 1 ayat dalam bacaan beliau. Lantas Ubay radhiyallahu anhu kemudian membetulkan kehilapan Rasulullah SAW dengan berbisik perlahan di belakang Rasulullah. Nah, setelah selesai sholat berjamaah, Rasulullah bertanya, siapakah gerangan yang membetulkan bacaanku? Ya, jadi Rasulullah itu bertanya setelah selesai.
Siapa tadi yang membetulkan bacaan sholatku? Wajar, namanya juga manusia, sifat hilaf itu selalu ada, ya. Dan Rasulullah lupa, maka sahabat Ubay bin Ka'ab ini mengingatkan, karena beliau sholat di belakang Rasulullah, mengingatkan yang tertinggal ketika tidak dibaca oleh Rasulullah. Maka Ubay di situ mengucapkan ayat suci dengan perlahan, sehingga Rasulullah memahami hal tersebut. Rasulullah SAW diberitahu bahwa Ubaylah yang telah membetulkannya. Kemudian beliau berkata, aku telah menduga. Memang Ubaylah orangnya. Sebetulnya Rasulullah itu tahu, yang mengingatkan ketika beliau lupa membaca dalam satu ayatnya itu, tetapi beliau itu dengan lemah lembut dan kesederhanaan beliau bertanya, siapakah tadi yang membetulkan ayat yang aku baca? Maka sahabat yang lain menyampaikan, Ubay radhiyallahu anhu. Sebetulnya Rasulullah sendiri sudah paham hal tersebut, tapi disinilah kesederhanaan dan ketawajuhannya Rasulullah SAW dan mempunyai rasa hormat kepada sahabat yang lain. Nah, hikmah daripada kisah di atas tadi itu sesungguhnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu telah banyak menghabiskan waktunya untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, ya, dan mendapat tugas yang istimewa sebagai pencatat ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Tetapi ia juga selalu turut serta di dalam berjihad. Dan beliau juga tidak ketinggalan ketika ada pertempuran, ketika berjihad, ketika berdakwah. Baik pun seperti itu. Tetapi dia punya kelebihan karena dia mempunyai ingatan yang kuat dan dia mencatat ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah didapati oleh Rasulullah daripada malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini tidak pernah tertinggal satupun, ya, hal perkara-perkara dalam berjihad di jalan Allah. Ubay tidak pernah ketinggalan. Nah, demikian sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil ibrah dari ilmu pelajaran yang kita pahami, ya, daripada kisah sahabat Ubay tadi, bagaimana beliau mempelajari Al-Quran secara langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mencatatnya. Ada di antaranya di beberapa, bahkan di kain, ya, di kain. Jadi Ubay bin Ka'ab ini seseorang yang jeli, gitu, seorang yang jeli dalam mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan begitu pun hadis-hadis yang beliau catat dalam perkara ini banyak sekali, gitu ya. Sehingga kumpulan catatan Ubay bin Ka'ab ini cukup banyak. Dan itu menjadi suatu pembelajaran kita saat ini. Ya, di antaranya ada beberapa hadis yang disampaikan. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan di momen kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Nah, pelajaran-pelajaran tentang hikayah para sahabat ini semoga menjadi ibrah untuk kita, bagaimana para sahabat mempelajari ilmu, bagaimana para sahabat menuntut ilmu dari seorang guru, ya. Kalau sahabat menuntut ilmu dari gurunya secara langsung daripada Rasulullah SAW. Nah, kita menuntut ilmu daripada guru-guru kita, ya. Dan ini suatu kewajiban. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan tanpa kita berguru, tanpa kita mengetahui ilmunya. Maka kalau kita melakukan suatu perkara, maka carilah ilmu dulu, tuntutlah ilmu dulu. Setelah tahu ilmunya, baru kita laksanakan. Ya. Jadi ada keseimbangan di dalam perkara kita beramal dan dalam perkara menuntut ilmu. Maka wajibnya menuntut ilmu adalah talabul ilmi
Faridatun ala kulli minal muslimin. Faridatun ala kulli minal muslimin. Jadi menuntut ilmu ini diwajibkan bagi setiap muslim wal muslimah. Insya Allah itu di momen kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.